Apa makna atau apa tujuan orang Kristen merayakan pesta Natal? Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa lagi bersama saya Indra Nataru di YouTube channel Tuama Madago. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar apa makna atau apa tujuan orang Kristen merayakan pesta Natal. Jika pertanyaan ini ditanyakan ke beberapa orang Kristen, akan bermacam-macam jawaban yang timbul. Dan bagi saya juga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang susah-susah gampang. Karena kita harus akui saudara-saudara bahwa banyak orang Kristen yang terlibat, banyak orang Kristen yang seakan-akan mengikuti perayaan pesta Natal, namun telah kehilangan makna dari Natal itu sendiri. Kenapa saya katakan begitu saudara-saudara? Berapa banyak orang ketika mengikuti pesta Natal, selesai melaksanakan pesta Natal, berapa banyak orang yang berkelahi karena mabuk, berapa banyak orang yang mabuk. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya banyak orang Kristen yang mengikuti acara pesta Natal namun kehilangan makna dari Natal itu sendiri. Berapa banyak pada tanggal 25 Desember banyak orang yang mabuk, banyak orang yang berkelahi, dan sebenarnya itu mereka telah kehilangan dari makna itu sendiri, makna Natal sendiri saudara-saudara. Dan perayaan Natal juga kadang-kadang identik dengan baju baru. Saya tidak anti baju baru saudara-saudara, karena saya juga suka baju baru pada saat Natal. Itulah momen dimana kita mendapatkan pakaian baru ya saudara-saudara. Namun terlalu sempit memaknai Natal jika kita melihat dengan baju baru. Banyak orang ketika tidak memiliki baju baru agak merasa gengsi pergi ke gereja. Bahkan kaum muda tidak akan mau pergi ke gereja. Beberapa kaum muda tidak akan pergi ke gereja jika tidak memiliki baju baru, celana baru, sepatu baru. Dan saya rasa itu adalah salah satu kekeliruan makna Natal yang telah membudaya. Bahkan juga Natal identik dengan Santa Claus. Bahkan jika tidak ada Santa Claus, Natal itu seakan-akan kurang, tidak bermakna begitu. Namun ini adalah hal-hal yang sebenarnya bagi saya telah kehilangan makna Natal. Terlalu menjunjung tinggi Santa Claus sehingga menurunkan makna Natal yang sebenarnya. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, sejarah kelahiran Yesus, tidak ada kaitannya dengan Santa Claus itu sendiri saudara-saudara. Saya bukan orang yang anti pesta Natal karena saya adalah penikmat pesta Natal. Namun begitu sangat keliru jika kita merayakan pesta Natal yang begitu wow, namun kehilangan makna yang sebenarnya saudara-saudara. Lalu kembali ke pertanyaan kita semula. Lantas apa makna, lantas apa tujuan dari acara perayaan Natal? Yang pertama yaitu untuk mengingatkan kita kasih Allah terhadap kita orang-orang berdosa. Natal adalah momen di mana kita untuk mengingat kembali kasih Allah. Seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara yang telah berdosa. Itu merupakan bukti nyata kasih Allah kepada kita. Jadi perayaan Natal yang pertama untuk mengingatkan kita bahwa ada karya penebusan yang luar biasa. Natal tidak bisa dipisahkan dari Paskah. Paskah tidak bisa dipisahkan dari Natal. Natal adalah awal dari Paskah dan Paskah adalah akhir dari Natal. Jadi tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Itu adalah karya penebusan. Itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia itu. Bukti kasih Allah. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi poin yang pertama jelas, untuk apa orang merayakan Natal? Yaitu untuk mengingat kasih Allah. Poin yang kedua, untuk apa orang merayakan Natal?
untuk menyegarkan kembali iman orang Kristen, untuk mengembalikan kasih mula-mula orang percaya kepada Kristus. Lalu, buat apa? Ya kita tidak tahu saudara. 1 tahun berlalu perjalanan bersama Kristus, jatuh bangun. Mungkin 1 tahun itu kita capek dengan mempertahankan iman, ya kan? Mungkin ada yang selama 1 tahun dari bulan Januari ada yang kecewa sama Tuhan. Bahkan apalagi di tengah pandemi ini mungkin ada yang bertanya di mana keberadaan Tuhan. Jadi Natal itu adalah momen di mana kita menyegarkan kembali iman kita, mengembalikan kasih mula-mula kita kepada Kristus. Dari Natal, di saat Natal ini, hamba-hamba Tuhan punya kerja makin wow ya saudara-saudara. Seharusnya makin wow mempersiapkan khotbah-khotbah yang luar biasa agar orang-orang yang pergi dalam perayaan Natal itu betul-betul disegarkan dengan firman, kembali berpercaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu poin yang kedua. Lalu poin ketiga, untuk apa orang merayakan Natal? Ini seharusnya memang ini adalah poin yang memang seharusnya orang Kristen punya ya saudara-saudara. Poin yang ketiga, untuk memperkenalkan siapa Kristus. Di saat momen Natal ini banyak yang bertanya pertanyaan-pertanyaan mengenai Yesus Kristus, banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kekristenan. Itu tugas kita, jelaskan apa yang kita tahu. Orang di luar sana bertanya, loh kalian merayakan Natal itu apa sih? Jelaskan apa yang kita tahu. Dari poin yang ketiga, Natal momen di mana kita memperkenalkan siapa Kristus. Bagi kaum hamba Tuhan juga saudara-saudara, Natal itu mereka jadikan sebagai misi, salah satu jembatan misi. Kenapa begitu? Karena pada saat Natal banyak orang-orang Kristen KTP, maaf kata, saya gunakan Kristen KTP, pada saat hari Minggu biasanya tidak muncul, tapi pada saat hari Natal akan muncul satu-satu, sehingga gereja-gereja menambah ibadah raya, sehingga gereja-gereja menambah tenda, kursi. Nah itu realitanya seperti itu saudara-saudara. Banyak orang-orang Kristen tahunan, dan di situ tugas hamba Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Karena banyak orang Kristen yang pergi ke gereja, yang berada di dalam gereja, namun di luar Kristus. Jadi Natal bagi hamba Tuhan itu adalah Natal bagaimana menjangkau jiwa, proses penjangkauan jiwa, salah satu jembatan untuk menjangkau jiwa. Jelas bagi hamba Tuhan, mereka akan persiapkan khotbah-khotbah yang bernilai, bermutu, yang nilainya bersifat misi, menjangkau jiwa. Jadi hamba Tuhan pada saat Natal seperti ini tidak akan mempersiapkan khotbah yang ecek-ecek. Mereka akan mempersiapkan khotbah yang luar biasa, yang nanti adanya pertobatan yang luar biasa. Karena pada saat Natal, ya kan, banyak orang-orang tahunan datang yang pada saat hari Minggu tidak datang, tapi pada saat Natal mereka akan datang. Entah dengan motivasi apapun, tapi hamba Tuhan harus pergunakan itu dengan baik. Tiga tujuan perayaan Natal, yaitu pertama, untuk mengingat kembali kasih Allah kepada orang berdosa. Yang kedua, untuk menyegarkan iman. Dan yang ketiga, untuk memperkenalkan siapa Kristus. Sekian video ini. Sekiranya Tuhan Yesus terus menyertai kita di tengah perayaan Natal ini, bahkan di tengah pandemi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.